Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-mu'asyarata bainan nasi wal muslimin. Salata wa salaman daimaini ila yaumiddin. Ala hadzal rasulil amin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali menangis dalam hal menerima wahyu. Yang pertama adalah ketika menerima surat Maryam ayat 59 yang berkenaan dengan melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua surat Ali Imran ayat 190-191 yang berkenaan tentang zikir dan pikir. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya terciptanya 7 lapis langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu semua merupakan tanda buat ulil albab. Manusia yang disebut ulil albab itu yang bagaimana? Allah menjelaskan ciri-cirinya, alladzina yadhkurunallah. Ciri-ciri ulil albab itu salah satunya dia senantiasa dia zikir kepada Allah. Dia menyebut Allah. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Kapan dia ingat kepada Allah? Qiyaman, ketika dia sedang berdiri. Wa qu'udan, ketika dia sedang duduk. Wa ala junubihim, bahkan sedang berbaring. Jadi orang-orang ulil albab salah satunya mereka mengingat Allah, menyebut Allah di mana saja mereka berada dengan aktivitasnya, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bahkan bisa sambil berbaring, dia berzikir kepada Allah untuk meningkatkan iman dan takwanya. Ini artinya Allah sangat maha kasih dan maha sayang untuk memberikan nilai ibadah kepada hambanya dengan aktivitasnya. Banyak saudara kita yang kerjanya berdiri, mereka bisa berdiri dengan zikir subhanallah, subhanallah. Dan banyak saudara kita pengemudi taksi, kemudian juga banyak yang jalan di jalan tol, satu hari lebih dari 5.000, 6.000 kartu tol. Sampaikan mengambil kartu itu, diberikan kepada pengemudi, diikuti dengan subhanallah, subhanallah. Bayangkan
Kalau kerja 8 jam berarti 8.000 kartu. Berarti ia sudah berzikir kepada Allah 8.000 kali. Bahkan bagi mereka yang istirahat sambil junuban, sambil tidur, mereka juga bisa menggunakan zikrullah. Oleh karenanya, kenapa negeri ini kesulitan dalam mencapaikan adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan? Karena keseimbangannya di antara kita belum tercukupi. Sebagian saudara-saudara kita banyak yang gemar berzikir, tapi kurang dalam aspek pikir, sehingga mereka jujur tidak punya kesempatan untuk memimpin negeri ini. Banyak mereka yang berpikir memimpin negeri ini, banyak punya kesempatan, tapi sayang mereka kurang zikir sehingga kurang kejujuran. Nah, oleh karenanya itu zikir atau merupakan satu aspek sebagai benteng. Bagaimana membentengi umat, membentengi kita sebagai manusia, jangan sampai terjebak ke tempat yang salah, ke tempat yang haram. Tentunya digunakan dengan zikir, karena zikir itu akan meningkatkan manusia keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia yang sempurna, kalau kita lihat dalam tasawuf, hati manusia itu sampai derajat yang ke-6. Manusia seperti kita Allah bekali piranti yang namanya kolbun. Tetapi zikirnya baik, maka kolbun berubah. Allah sebut dalam Al-Quran dengan namanya basirah, menjadi mata hati. Ketika zikirnya bagus, domir pun berubah. Hati yang basirah berubah. Allah menyebutnya dengan domir, adalah merupakan satu kecenderungan hati yang ingin berbuat baik. Bahkan ketika zikirnya ikhlas dan baik, maka Allah merubah hati manusia dengan sebutan domir menjadi fuad. Apabila manusia sampai derajat fuad yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, maka dzabal fuadu maro'a, maka dzabal fuadu, manusia tidak pernah bisa dusta, manusia tidak pernah bisa bohong. Al-fuadu, kalau hatinya berubah menjadi namanya fuad, maro'a, apa saja yang dilihat, apa saja yang dikerjakan, apa saja yang disaksikan, manusia tidak pernah bisa bohong dan dusta. Artinya manusia menjadi jujur apabila hatinya berubah menjadi fuad. Bahkan Allah bisa meningkatkan hati manusia menjadi sir atau asrar, mendapat rahasia dari Allah. Manusia bisa melihat tembus pandang, bisa mendengar, sementara umumnya tidak bisa melihat dan mendengar. Bahkan yang terakhir, Allah menyebut dengan latifah, adalah punya hati yang sangat lembut, memorinya sangat tinggi. Ini tidak bisa dicapai tanpa proses zikir. Nah, oleh karenanya perbuatan manusia apabila tidak diiringi dengan zikir, khawatir akan terjebak kebatilan, kesalahan dan keharuman. Berapa banyak mereka mempunyai intelektual tinggi tapi tidak punya aspek zikir dan keimanan, terjebak dalam kejahatan. Makanya istilah tasawuf mengatakan, banyak orang punya mata tapi salah memandang. Banyak orang punya tangan tapi salah memegang. Banyak orang punya pikiran, bikin program sangat curang. Banyak mereka punya mulut, tapi terkadang banyak ngomongin orang. Dia gibah, dia namimah, dia bikin fitnah, dia bikin resah, dia bikin susah. Banyak mereka punya hati dalam sholat. Kata Imam Ghazali, sholatnya selalu bercabang. Mereka punya perut, ukurannya hanya kenyang. Pengen kenyang, gak punya uang, merampas hak orang. Bahkan punya kaki. Orang-orang sholat di masjid sembahyang,
dia melangkah ke tempat yang terlarang. Inilah menurut ahli tasawuf, manakala orang punya keilmuan tidak memiliki aspek zikir, maka mereka akan salah dalam melangkah, salah dalam memandang, salah dalam memegang, dan salah dalam berfikir akibat kurang zikir. Yang aspek kedua adalah tentunya setelah zikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir tentang fenomena alam. Jadi orang yang sangat baik dalam ayat ini, orang seimbang zikirnya. Ketika dia duduk, diri, berbaring, silahkan dia mengingat Allah. Dan jangan lupa aspek pikir untuk mensejahterakan bangsa ini. Bagaimana dengan pikir meningkatkan ilmu dan teknologi? Bagaimana sarana menjadi mudah? Transportasi dengan teknologi, bisa dengan busway, bisa dengan subway, bisa dengan monorail. Ini adalah yang dicanangkan dengan teknologi canggih yang memudahkan masyarakat. Bagaimana dengan komputer? Sekarang di pelabuhan Tanjung Priuk ada SPBU berjalan namanya mobil bunker yang memudahkan kapal-kapal mengisi BBM. Ini adalah merupakan tidak lepas dari ilmu dan teknologi. Yang ketiga adalah amal soleh. Karena manusia hidup di muka bumi ini akan bahagia fid dunya wal akhirah, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Manakala seimbang dengan keimanan, seimbang dengan keilmuan, seimbang dengan amal soleh, itulah yang menyebabkan manusia bahagia fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafani wa yakum minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah fattaqullaha haqqa taqwa. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin, nikmat iman dan Islam dan amal soleh dan ilmu pengetahuan, sehingga ada menyampaikan kita bahagia fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima warḍu an ashabihi wa adwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di siang hari ini ya Allah kami bersimpuh seraya memanjatkan puji dan syukur atas curahan rahmat-Mu dan karunia-Mu yang tak terhingga banyaknya ya Allah. Ya Allah, wariskanlah kepada kami, kemana generasi kami, keimanan yang teguh, keilmuan yang luas, dihiasi dengan amal-amal yang soleh, dan dihiasi dengan akhlak yang mulia, disiplin yang tinggi, iman yang teguh, menjadi orang yang terbaik di kemudian hari, berguna bagi agama dan bangsanya, mampu berbakti kepada orang tuanya. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna istinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kekuatan lahir dan batin untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah,
dan sekaligus berikan kekuatan lahir batin kepada kami untuk menghindari, menjauhi dari kesalahan, dari kealpaan, dari kebatilan yang menyebabkan kami rugi di dunia dan akhirat. Allahumma ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami yang telah banyak berjasa kepada kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pejuang kami, dosa para pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami, dan orang yang pernah berbuat baik kepada kami dan zalim kepada kami. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun walidhikrullahi akbar.